Teresa, 56 tahun, menikah dengan seorang dokter gigi terkemuka, namun sudah meninggal tahun 2004. Teresa sangat mengasihi kedua anaknya, Vincent dan Francesca. Teresa menafkahi sendiri anak-anaknya, dan dia sedang berkecimpung dalam pengembangan program bimbingan belajar untuk para tunawisma di daerahnya. Dia adalah pribadi penyayang dan penolong. Pada 4 Desember 2016, seorang pria di kawasan rumah Teresa bernama Franklin yang baru saja selesai olahraga melihat seorang wanita diikuti oleh sosok gelap sampai di ceruk apartemennya pada pukul 22.30. Dia sebatas melihat siluet dan tampaklah kepala wanita itu dihantam benda berat dan langsung rebah. Franklin segera mendatangi wanita itu dan berseru minta tolong para tetangga supaya menelpon 911. Dia pun mengejar sang penyerang yang lari beberapa detik di depannya. Ketika pengejaran sampai di gang gelap, pelaku hilang. Saat dia kembali ke kompleks apartemen, polisi sudah tiba di sana. Korban dikenali tetangga sebagai Teresa. Saat Teresa diangkat ke ambulan, Vincent tiba di sana. Dia ditelepon oleh tetangga tentang penyerangan atas ibunya. Vincent mengatakan baru saja keluar bersama sang ibu untuk makan malam beberapa jam sebelumnya. Pada saat TKP diperiksa, polisi mendapati lubang besar di dinding. Rupanya, pada serangannya, Teresa sempat luput sehingga pukulannya terarah ke tembok. Tas dan dompet Teresa ditemukan di samping tubuhnya, dan karena tidak ada barang yang diambil, maka kasusnya bukanlah perampokan. Kejahatan itu tampak sadis dan diperkirakan bersifat pribadi. Franklin menggambarkan penyerangnya adalah seorang laki-laki dengan tinggi sekitar 193 cm. Pelaku mengenakan topi, rompi, dan semacam cadar yang menutupi dagunya. Polisi mengerahkan anjing pelacak, tetapi gagal menemukan penyerangnya. Polisi mendapati sebuah barbel tidak jauh dari TKP. Pada barbel itu terdapat darah dan langsung diamankan sebagai barang bukti. Polisi juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV di gang tersebut. Sayangnya, rekaman tidak jelas. Dalam kamera kedua, tampak Franklin sedang mengejar pelaku. Sosok itu tampak membawa ransel, karenanya polisi yakin kalau pelaku sempat berganti pakaian sesaat setelah melakukan penyerangan. Polisi mengunjungi Teresa di rumah sakit dan mendapat laporan kalau kondisinya parah dan dia dilengkapi dengan alat-alat penunjang hidup. Polisi berbicara dengan saudara Teresa, Michael, dan putranya, Vincent. Mereka mengatakan tidak bisa menghubungi Teresa. Vincent memberitahukan bahwa Francesca telah pindah dari apartemen sekitar 10 bulan yang lalu saat dia mulai berpacaran dengan Ralph. Ralph adalah seorang sipir di New York yang pada saat itu berusia 26 tahun, sementara Francesca 18 tahun. Vincent dan Ralph mulai tidak cocok saat bekerja sama mengembangkan aplikasi kencan online. Ralph dan keluarganya menginvestasikan uang sejumlah $130.000 untuk aplikasi tersebut. Vincent mengatakan Ralph suka kepada Francesca yang membuatnya serta ibunya marah. Vincent mengatakan Ralph membuat Francesca melawan keluarganya. Francesca hidup seatap dengan Ralph dan kakaknya. Menurut Vincent, Francesca tidak akan menyakiti ibunya. Sekitar pukul 1.30 sampai 1.45, polisi mendatangi Ralph dan Francesca. Pasangan itu diwawancarai secara terpisah. Francesca tercengang saat diberi kabar bahwa ibunya terluka parah. Dia mengatakan semalaman berada di rumah bersama Ralph, membungkus kado, dan nonton sepak bola. Francesca sempat berfoto termasuk selfie yang waktunya menunjukkan 11 menit setelah penyerangan atas ibunya. Ralph menceritakan hal yang sama di hadapan polisi. Dia mengatakan keluar rumah jam 11 pagi untuk membelikan tiket lotre buat kakeknya dan setelahnya hanya diam di rumah. Ralph dan Francesca juga ditanyai seputar ketegangan di antara keluarga mereka berdua. Mereka mengakui adanya ketegangan itu dan Ralph mengatakan Teresa telah mencuri uang dari investor mereka. Francesca mengungkapkan banyak investor yang marah sehingga keluarga Ralph menggugat Teresa dan Vincent. Ketika polisi mengadakan cross-check dengan para investor yang dimaksud, ternyata mereka tidak komplain.
Mereka semua dicoret dari daftar. Satu-satunya pihak yang marah pada Teresa adalah Ralph dan Francesca. Polisi segera mempelajari catatan telepon Teresa, Ralph, dan Francesca. Ada beberapa SMS antara Vincent, Francesca, dan ibu mereka. Isinya hanya membahas seputar Ralph. Sementara dalam SMS Ralph, isinya berputar-putar tentang amarah dan kebenciannya terhadap Teresa. Dia menuliskan kalau sudah kehilangan pekerjaan dan juga segalanya. Dia juga membahas tentang penyerangan Teresa dan membuatnya seolah itu kecelakaan. Lain lagi dengan teman-teman Teresa yang mengatakan kalau dia takut kepada Ralph. Teresa pernah mengirim pesan yang mengatakan Francesca lebih memilih hidup bersama seorang psikopat. Ketakutan terbesar Teresa adalah keselamatan nyawanya dan Vincent, tetapi dia juga sangat mengkhawatirkan Francesca. Polisi menyelidiki setiap panggilan telepon yang dilakukan Ralph dan Francesca. Ada sebuah nomor yang membawa polisi ke sebuah perusahaan bernama Spytek. Francesca memakai kartu kreditnya untuk membeli alat pelacak GPS. Pembelian itu tertanggal November 2016, hanya selang 2 minggu sebelum ibunya diserang. Dalam email Francesca, terdapat pemberitahuan dari GPS kalau dia melacak ibunya mulai dari rumah, sekolah, dan ke berbagai lokasi lain. Francesca dan Ralph juga sama-sama tahu kapan mereka harus mengganti baterai dalam perangkat GPS. Pada 4 Desember, Francesca menelpon perusahaan taksi lokal. Polisi melacak nomor telepon taksi berikut plat nomornya. Pengemudi ditemukan dan dia menyatakan pernah menjemput sosok yang cocok dengan deskripsi Ralph. Dia mengatakan penumpangnya itu merunduk, langsung duduk di kursi belakang dan tetap merunduk dan bertingkah sangat paranoid. Orang tersebut turun di stasiun kereta dan membayar $19, padahal ongkosnya cuma $5. Ralph digambarkan kekar dan besar. Ralph ditahan pada 24 Januari 2018 dengan dakwaan percobaan pembunuhan. DNA Ralph diminta untuk dibandingkan dengan yang terdapat pada barbel. Dia menolak berbicara dan meminta pengacara. Ralph dipanggil sidang dan dikenakan uang jaminan sebesar $50.000 yang dibayarnya lunas. Polisi tidak memiliki cukup bukti terhadap Francesca. Pada 10 November, Teresa meninggal. Ralph pun ditangkap lagi dan didakwa dengan pembunuhan. Francesca juga ditangkap, tetapi dia menolak berbicara. Perkiraan polisi adalah pada 4 Desember, Francesca melacak ibunya, mulai dari restoran tempat dia bersama Vincent sampai ke rumahnya. Francesca memanggilkan taksi untuk Ralph yang dalam keadaan menunggu pada jam Teresa pulang. Selfie Francesca diyakini disimpan untuk sementara waktu supaya cocok dengan alibinya. Pada Desember 2019, Ralph mendapat tawaran kesepakatan pembelaan. Ralph mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Dia baru memenuhi pembebasan bersyarat pada 2040. Francesca juga menerima kesepakatan pembelaan tetapi atas tuduhan pembunuhan. Dia dijatuhi 13 tahun penjara dan memenuhi syarat mendapat pembebasan bersyarat pada 2031.